Kabupaten Paniai, Selasa 14 September 2021 dimulai. Yang kami hormati, Forkopimda Kabupaten Paniai yang dalam hal ini Bapak Bupati Paniai, Bapak Wakil Bupati Paniai, Ketua DPRD Kabupaten Paniai, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Komandan Distrik Militer 1703 DIY, Kepala Kepolisian Resor Paniai. Yang kami hormati Bapak Yan Permenas Mandenas Esos MSI selaku anggota DPR RI Komisi 1 beserta rombongan. Koyang Mei, selamat datang di tanah Eropa Enarotali Paniai. Dalam rangka evaluasi pembangunan jaringan telekomunikasi 4G dan pengoperasian jaringan listrik PLN 24 jam di wilayah Mepagu. Berikut izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. 2. Doa. 3. Dialog interaktif. 4. Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Paniai dengan PT Telekomunikasi Indonesia tentang penyediaan layanan komunikasi data dan internet. 5. Doa penutup dan 6. penutupan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada acara inti kita, yaitu dialog interaktif bersama Bapak Yan Permenas Mandenas Esos MSI. Dan agar acara dapat berjalan kondusif, untuk itu acara akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Vivian Gobay SIP. Kepada Ibu Vivian kami persilakan untuk dapat diambil alih. Terima kasih, Eno. Evaluasi pembangunan jaringan telekomunikasi 4G dan pengoperasian jaringan listrik PLN 24 jam di wilayah Mepagu, Kabupaten Paniai, DIY, dan Durian merupakan topik dialog kami di sore hari ini. Telah ada bersama kita di sore hari ini tidak asing lagi Kakak Yan Permenas Mandenas yang merupakan DPR RI Komisi 1. Dan selanjutnya Bapak Bupati Paniai, Kepala PLN ULP Enarotali. Kira-kira tanggapan Bapak setelah pengoperasian PLN 24 jam dan 4G seperti apa? Silakan Bapak. Terima kasih. Pertama itu selamat datang Pak Yan Permenas, salah satu dan satu-satunya anggota DPR yang bisa datang ke Enarotali. Jadi luar biasa. Dan berapa kali waktu saya bicara dengan dia untuk orang Papua, karena Papua Pak Yan Permenas sekolah. Jadi ini salah satunya yang dia datang sini. Terima kasih, selamat datang di Enarotali. PLN luar biasa. Perjuangan yang panjang sudah selesai dan 24 jam. Jadi saya apresiasi PLN karena PLN adalah salah satu organisasi yang sedang menolong orang Paniai harus bekerja jujur, yang dimana selama ini listrik yang disambung ke rumah-rumah yang gratis itu diputuskan, dan saya mendukungnya supaya orang Paniai tahu hak dan kewajiban. Dan terima kasih banyak PLN sedang kerja itu, dan ya ke depan orang Paniai akan tahu bagaimana membayar kalau pakai listrik dan lain-lain. Jadi itu plus minus tapi saling menguntungkan. Dan terima kasih atas kerja keras itu. Pak Joni, Pak Sugeng, tidak asing lagi, orang-orang yang kita komunikasi, orang hebat dua ini kita tepuk tangan. Saya itu di Jayapura, saya Pak Sugeng ngajak saya makan domba, tapi sampai sekarang belum ini. Tapi puji Tuhan, jadi Telkom sudah kerja
Bakti, terus ke Telkomsel, dan hari ini kita di Paniai, khusus untuk pedalaman Pegunungan Tengah, Paniai itu salah satu jaringan terkuat untuk 4G. Artinya bahwa setelah 25 tahun Kabupaten Paniai itu berdiri, hari ini kita kerja di bawah kepemimpinan saya itu 2,5 tahun listrik 24 jam dan 4G bisa jalan. Itu hanya karena kerja keras kita semua, dari Pasikda sampai semua di bawah, terus Payan Mandenas yang tolong kita, PLN, Telkom, Telkomsel, dan juga Bakti. Kita sama-sama mari kita mendukung supaya negeri kita ini bisa akses informasi, bisa bisa berkembang dengan kehadiran Telkom dengan 4G dengan listrik 24 jam, ekonomi akan bangkit, orang Paniai akan sukses. Ini cita-cita kita ke depan. Dasarnya awal sudah, tinggal kita bagaimana kompak dan membangun ke depan supaya ke depan itu akses antara Paniai di luar masuk itu terbuka. Saya pikir itu dulu. Hal-hal lain nanti kita diskusi ke depan. Tapi ada beberapa hal di sini, usulan kami tentang BTS dan lain-lain akan saya serahkan ke Pak Yan. Beberapa masalah yang kita hadapi sehingga Pak Yan sebagai orang Papua, anggota Komisi 1 DPR RI, karena dari DPR RI saja itu tidak bisa buat banyak. Tapi kalau Pak Yan bisa masuk sampai di semua sisi, itu artinya salah satu orang Papua, anggota DPR RI yang punya pengaruh di Senayan. Ini yang kita jadi masyarakat sudah tepuk tangan, jadi saya kasih usulan ini untuk Pak Yan sekaligus adik saya lanjutkan untuk bagaimana supaya kita bangun ini, dan saya mau ke depan kita bangun wifi gratis, dan kita akan supaya terkenang legenda toko yang bangun negeri ini melalui 4G dan listrik. Wifi gratis itu kita akan pakai password yang Mandenas. Saya pikir itu, terima kasih, dan ini usulan kami ke sana 4G, BTS maupun listrik. Wayan, mungkin tadi kita sudah dengar bersama bahwa Bapak Bupati, bahkan kami orang Paniai semua sekarang ke Wawa saja. Jadi Wawa kira-kira sudah 2 kali Wawa datang ke sini. Kami tahu bahwa mungkin dari hati kecil Wawa sedang berpikirkan orang Paniai yang ada di gunung, terutama kami yang ada di jantung Papua ini. Kira-kira Wawa, begitu Wawa injak di Paniai, kira-kira apa yang ada di pikiran Wawa untuk Paniai, terutama untuk listrik dari yang 24 jam dan juga jaringan 4G untuk kami di Paniai? Silakan Wawa. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, beserta seluruh jajaran Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini dengan seluruh undangan, Pak Kepala PLN Unit Paniai, ya, kemudian General Manager Telkom Papua Pak Sugeng, kemudian Pak Juni, General Manager Telkom Wilayah Papua Barat, dan juga teman-teman dari Bakti, tapi juga Pak Heru dari Telkomsel, yang ini ibarat kita satu tim sepak bola, begitu, satu tim sepak bola yang ingin untuk bisa menggolkan bola itu supaya Paniai bisa jadi pemenang di Papua, begitu. Jadi ibarat ini kita berkompetisi antar wilayah. Jadi sekarang kami ini dikontrak sama wilayah adat Mepago untuk berkompetisi dengan wilayah adat lain yang ada di Papua. Jadi kita ini ibarat pemain kontrakan yang dalam jangka waktu tertentu kita ditugaskan untuk harus bisa mendukung semaksimal mungkin agar target daripada pembangunan di
bisa terselesaikan. Yang berikut saya sebenarnya ini kesini hanya 3 kali. Satu kali saya kesini hanya bertemu dengan Pak Sekda saja ya. Waktu itu kami baru cek untuk survei awal untuk meyakinkan apakah benar pala panen di Panyai sudah terbangun atau belum. Saya dan Pak Sekda cek. Pada saat itu Pak Bupati lagi tugas keluar, jadi saya dan Pak Sekda cek pastikan. Setelah itu baru cerita berlanjut dengan Pak Bupati untuk kami memastikan karena ada pala pali, ya, ada juga BTS Telkomsel, maka kita tidak cukup kalau saya datang sendiri. Akhirnya datanglah tahap kedua dengan Telkomsel, Telkom, PLN dan Bakti untuk kita memulai start awal untuk bagaimana aspirasi dan harapan masyarakat Panyai itu kita bisa golkan bersama-sama dengan Pak Bupati. Nah, kita datang ketiga karena sudah operasional, kita datang kali ini untuk evaluasi untuk peningkatan yang masih kurang kita benahi supaya ke depannya minimal bisa lebih maksimal. Saya tadi sampai ke DPR memang tidak meningkat sempurna, tapi minimal kita sudah bisa maksimal untuk menikmati semua fasilitas layanan telekomunikasi maupun listrik di wilayah Panyai dan sekitarnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa memang banyak wilayah di Papua yang ingin pembangunan yang sama, tetapi yang paling penting adalah jaminan keamanan. Jaminan keamanannya itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian saya dari awal ini ingin sekali membantu karena Pak Bupati Panyai ini untuk memperjuangkan segala sesuatu yang menyangkut dengan pembangunan itu tidak hanya rezeki-rezeki saja, tapi aja kita duduk di kafe pun kita duduk ngopi-ngopi sambil cerita, eksekusinya yang kita butuh terakhir. Jadi saya juga senang dengan gaya beliau melobi. Akhirnya saya bilang ke Bupati, oke, saya akan bantu maksimal untuk dukung supaya Panyai kita hidupkan. Karena saya kasih contoh Panyai yang waktu itu Pak Sugeng kita ke puncak Papua. Itu saya bawa Pak Sugeng kami ke puncak Papua itu kita waktu itu datang September ya. Dituntut untuk harus kita kerjakan jaringan 4G di atas waktu 1 bulan sebagai hadiah Natal buat masyarakat di sana. Hadiah Natal tahun 2020. Dan itu kami maksimalkan yang Pak Sugeng 1 bulan selesai jaringan 4G di puncak Papua. Setelah itu masyarakat di sana mereka telepon saya pakai Messenger, Facebook, kemudian Instagram, video semua jelas kalau. Nah, 2 minggu kemudian dibakar. Sampai saat ini kami tidak bisa kembali ke puncak untuk benahi karena belum ada jaminan dari Pemda terkait dengan masalah keamanan di atas. Jadi kalau kita bangun lagi baru dibakar ya sama saja. Gitu. Akhirnya kami tinggalkan di sana. Setelah itu Pak Bupati bilang, "Adik, kalau bisa bikin di Panyai lagi dulu." Saya bilang ke Pak Sugeng. Pak Sugeng bilang, "Pak Yan, ini saya proyek tapi di Wamena. Kalau Panyai masuk di wilayah Pak Joni." Saya bilang, "Pak Sugeng, kan sama-sama Telkom, tidak salahnya Pak Sugeng ngajak Pak Joni lah gabung kita." Begitu. Jadi Pak Joni kita bawa dari Papua Barat ya, untuk gabung. Karena saya waktu datang pertama hanya dengan teman-teman dari Bakti. Kami memastikan kalau paling. Ternyata Bakti saja tidak cukup. Kita butuh perangkat pendukung. Berikut kita datang dengan Telkom lagi. Telkom saja juga tidak cukup lagi. Kita butuh Telkomsel. Jadi memang untuk jaringan ini mereka bertiga ini harus duduk sama-sama kita baru bisa jalan. Kalau satu saja belum tentu bisa jalan. Jadi Bakti yang menyediakan infrastruktur jaringan ini, ya. Kemudian Telkom dan Telkomsel ya, operator memanfaatkan jaringan yang disediakan oleh Telkom ya, begitu Pak Sugeng. Nah, jadi akhirnya kami datang ke sini pada kunjungan kedua untuk memastikan bahwa jaringan ini mulai dikerjakan dan sekarang sudah beroperasi. Mudah-mudahan saja nanti kita dorong supaya kawan kita sekarang ketika sudah beroperasi tanggung jawab ini kita serahkan ke teman kita dari Telkomsel. Gitu. Telkom dengan Bakti ini sebagai pendukung.
utama yang mensupport agar operator Telkomsel ini bisa maksimal untuk menghidupkan jaringan di wilayah ini. Sehingga memang Pak Heru yang kita kesini ini memang beliau yang menangani teknis di sini. Jadi waktu saya tanya Pak Sugeng sampaikan, Pak, kita harus bawa orang teknis karena dia lebih paham karena terkait dengan peningkatan jaringan di sana. Sehingga Pak Heru kita datangkan untuk bagaimana bisa melihat sendiri dan mendengar apa yang menjadi bagian dari harapan masyarakat dan pemerintah daerah sini, beliau nanti kerjakan itu. Nah, saya pikir suatu apresiasi karena memang saya ketemu banyak bupati di Papua, tapi kalau kita memimpin dengan gaya terlalu formal juga memang agak susah. Karena sekarang ini saya selalu sampaikan, bukan saja di sini tapi dengan jenderal-jenderal yang sekarang pun juga kalau saya ketemu saya bilang, gaya kepemimpinan sekarang tidak bisa lagi mengikuti pola-pola lama. Karena sekarang banyak pemimpin anak muda semua. Dan senangnya ngobrolnya bukan di kantor, sukanya ngobrolnya di warung kopi, ya, di warung kaki lima, itu lebih masuk. Kalau kita bawa ngobrol di kantor, yang ada mungkin kalau anak-anak muda seperti saya diajak ngobrol di kantor 1 jam saya sudah sesupek, saya tidak nyambung, saya bisa error. Tapi kalau di warung kopi, ngobrol minum kopi sambil santai, itu lebih masuk dan saya cepat sekali kerja. Jadi memang gaya-gaya kepemimpinan sekarang memang harus sedikit berubah, harus bisa menyesuaikan, bisa sampai ke lapangannya. Ibarat kita mengikuti gayanya Pak Jokowi begitu. Ngobrol tidak harus di dalam ruangan, di luar, di pinggir jalan, dimanapun bisa. Yang penting eksekusinya, yang paling penting karena hari masyarakat butuh untuk eksekusi apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat itu kita bisa jawab. Nah, jadi kali ini saya pikir kita datang yang ketiga ini untuk mendengar secara langsung, ya. Tadi Pemda sudah menyampaikan surat resmi. Nanti surat ini saya akan mengkomunikasikan secepatnya karena bertepatan dengan pembahasan APBN tahun 2022. Nanti mungkin kami akan ketok palu akhir September. Mudah-mudahan kita dorong usulan-usulan ini masuk ke kementerian biar tahun depan teman-teman yang ada di daerah ini bisa didukung dengan anggaran dan program supaya mereka yang di daerah ini juga bisa memaksimalkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pengembangan jaringan, tapi juga peningkatan jaringan yang tersedia, baik itu jaringan telekomunikasi 4G, tapi juga jaringan listrik yang ada di Paniai sini. Dan saya pikir di sini walaupun saya baru 3 kali, tapi saya itu ada saudara saya sih menjadi guru, namanya sama dengan saya, yang non-dinas, Pak Guru di Anadotali. Ya, pasti yang guru pasti kenal. Nah itu saya punya Bapak di dia mengajar di sini sudah sekian lama. Jadi biasanya orang kalau sebutkan non-dinas saja mereka pikir yang Pak Guru. Nah, jadi kalau saya ada panjangnya yang permenas non-dinas. Jadi kalau yang non-dinas mereka pikir mungkin yang di Paniai, padahal bukan saya. Karena ada 2 yang sama. Jadi saya punya Bapak itu ngajar di sini juga sudah lama. Jadi saya pikir saya datang ke sini sudah menjadi tanggung jawab untuk membantu mensupport Pak Bupati, ya. Dan Pak Bupati Paniai ini saya senang karena beliau orangnya fokus. Satu selesai, satu lagi. Nah, kadang-kadang kita diskusi sampai keluar, tapi kembali ke pembahasan inti. Jadi kita bisa selesaikan itu dengan target waktu yang tidak terlalu lama. Nah, memang di beberapa daerah juga membutuhkan hal yang sama, tetapi tergantung dari kepala daerah. Bagaimana bisa memberikan jaminan, ya, kemudian bisa membangun komunikasi dengan semua relasi yang ada itu supaya bisa mensupport. Gitu. Karena saya pikir budaya untuk bagaimana kita memberikan penghargaan kepada orang itu adalah hal yang sangat penting untuk bagaimana orang lain memberikan perhatian yang tinggi kepada kita. Dan Bupati Paniai ini saya sudah sering ikuti beliau kalau dulu ngomong dengan orang yang datang bertemu beliau di mana saja. Itu berarti hitungan waktu tidak pakai hitungan lagi. Mungkin bisa dapat 2 jam bisa dapat jadi 5. Nah, jadi memang karena orang betah. Jadi dengan sendirinya interaksi itu bisa membuat kita berpikir bahwa orang ini punya misi besar untuk membangun daerah ke depan dengan cara berpikir yang lebih luas. Dengan itu orang bisa simpati dan sangat mendukung dengan misi yang kita ingin kembangkan. Dan saya pikir ini yang terus kami lakukan dan
mendukung agar dengan kepemimpinan beliau di sini banyak terobosan yang bisa kita lakukan secara bertahap untuk kemajuan di Paniai. Saya tadi sampaikan Pak Bupati, tugas kita mungkin selesaikan dulu listrik dengan 4G, nanti mungkin ke depan Pak Bupati mentugaskan apa lagi, kita bantu untuk selesaikan di sini. Pokoknya secara bertahap. Jadi saya pikir itu sebenarnya beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saja kita mulai dari hal kecil yang kita kerjakan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kita di wilayah Paniai dan juga Mepago, ya, untuk bisa memanfaatkan peluang yang ada agar semua wilayah Mepago ini bisa terhubung listrik, terhubung jaringan telekomunikasi juga. Saya pikir bapak-bapak ini, ya, mereka ini selalu siap kerja sepanjang tidak ada masalah rakyat, masalah keamanan terjamin, masyarakat bisa menjaga semua aset. Mereka juga akan bekerja juga dengan nyaman untuk menyediakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk masyarakat bisa menerima manfaat. Mungkin itu saja dari saya, ya. Selanjutnya nanti silakan moderator nanti kalau tanya soal jaringan di sini masih nambah apa yang harus dilakukan, nanti bapak-bapak yang sebelah saya, mereka yang berpikir teknis, dan nanti mereka yang bisa jawab itu. Saya hanya mendukung dari sisi kebijakan untuk program Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih Wayan. Selanjutnya sebelum kita ke Telkomsel dan Rappi dari Kemenkominfo, kita ke Kepala PLN ULP Naro. Izin, Wawan. Setelah pengoperasian listrik PLN ke 24 jam, kira-kira ada kendala-kendala atau masalah-masalah atau ada yang perlu sampaikan kepada kami semua bahkan masyarakat Paniai? Silakan Wawan. Baik, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih buat perwakilan dari DPR RI, Pak Yang Dinas, dan juga yang terhormat Pak Bupati, selaku pimpinan daerah, dan juga pimpinan dari Telkom Papua dan Papua Barat, begitu juga dari Telkomsel dan juga dari para Parin, dan juga para pimpinan TNI Polri, yang terhormat juga untuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Paniai. Baik, mungkin di sini saya ingin menyampaikan beberapa kendala ya, yang terkait dengan progres kelistrikan di lebih umumnya di Kabupaten Mepago. Jadi kami ULP Naro itu cuma nama Naro, tapi kami membawahi 3 kabupaten, DIY, dan juga Paniai. Dan selama pelayanan kami di 3 kabupaten ini memang mungkin pada umumnya di seluruh Papua pasti permasalahan masalah lahan dan juga masalah penebangan pohon. Saya memang pertama-tama agak heran, di sini lebih banyak pohon-pohon keramatnya. Jadi PLN di sini kalau untuk hambatan yang paling sering terjadi, yaitu untuk kelancaran operasional sistem kelistrikan di kabupaten ini, ya secara standar dan operasional PLN itu untuk jarak pohon dengan jaringan itu memang harus 3 meter. Tetapi di sini banyak masyarakat yang belum memahami apa dampak dan sebab akibat yang akan ditimbulkan dari jarak antara pohon dengan tiang listrik dan juga kabel. Dari sini hambatan yang berat memang jarak pohon itu kadang kalau kita melakukan penebangan luar biasa, rupiah yang ditimbulkan sangat besar. Dan ada beberapa tempat itu saja yang sering menghasilkan uang mungkin dari pohon. Jadi kalau teman-teman lakukan perampalan, ya hari pertama oke, nanti 2 hari 3 hari berikutnya tetap akan menunjukkan terpeleng untuk minta ganti rugi. Padahal tujuan dari kami itu untuk sistem suplai kelistrikan di kabupaten 3 kabupaten ini semua lancar. Karena salah satu penyebab dari pemadaman yang terjadi
Ya salah satunya penyebabnya pohon. Jadi pada kesempatan ini juga saya berharap ke tokoh masyarakat dan juga tokoh agama dan juga seluruh masyarakat yang ada di 3 kabupaten ini, ya mari kita sama-sama saling mendukung program dari pemerintah daerah. Ya tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kita sekarang dan yang akan datang, yang akan menikmati itu semua kita punya anak cucu. Jadi kalau bukan kita yang membangun negeri ini, siapa lagi yang membangun? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi saya berharap untuk dukungan dan support dari pemerintah daerah, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dan juga seluruh masyarakat untuk sama-sama mensupport program dari negara dan juga dari pemerintah daerah. Mungkin untuk sistem kelistrikan yang ada di 3 kabupaten ini lebih condong permasalahannya di pembebasan lahan ataupun izin dari penebangan suatu pohon. Kira-kira seperti begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Allah. Mungkin kalau kita mau bagus kembali ke kita lagi. Ya. Selanjutnya mungkin ini satu paket kepala kita ke Telkom, izin bawa. Saya hormati, sebelum mungkin Telkomsel ke 4G itu ada ISP internet service provider lain yang menyalurkan ya untuk bisa masyarakat setempat bisa melakukan. Tapi setelah Telkomsel ini sudah 4G, kita sudah terkoneksi dengan Palapari, maka kita sudah bisa menjadikan dari 2G ya menjadi 4G. Nah, kalau dikatakan bahwa kenapa ini ada yang bermain atau apa, jujur saya bilang kita tidak terkontaminasi dengan itu, Pak. Jadi kita memang jalurnya jalur pemerintah resmi, ya. Dan itu adalah ISP yang menggunakan menyewa atau membeli mungkin terus share lagi, membagi lagi. Jadi itu yang kami tidak tahu. Tetapi yang pasti kalau lewat Telkomsel itu memang murni tidak ada terkontaminasi untuk menaikkan atau mengganggu signal yang ada. Hanya yang menjadi permasalahan di kami adalah untuk saat sekarang adalah kapasitasnya, di mana masyarakat itu semua berinternet. Hampir dibilang ya masyarakat Paniai tidak tidur 24 jam. Dengan adanya 4G, jujur ini kita berbicara data, ya semuanya tidak pernah turun gitu loh. Flat gitu artinya dia malah dipakai terus ini 1 kali 24 jam. Yang saya takutkan seperti kata Pak Yan, jangan sampai istrinya dilupa, HP-nya tidak lupa, istri bisa dilupa. Ini jangan sampai terjadi. Ini tanggung jawab kita, data mungkin nanti ya itu. Jadi itu yang menjadi masalah di kami dan kita akan tingkatkan lagi dari tingkatan yang kedua menjadi yang ketiga dan keempat. Nah, hanya saja untuk meningkatkan ini perlu pengadaan barang, perlu kami melakukan order, ya. Nah, ini memerlukan waktu, Pak. Itu. Nah, yang berikutnya mungkin saya perlu sampaikan bahwa kami sangat tergantung dengan PLN dan Bakti. Nah, kalau misalnya Bakti ini nanti ada putus, maka kami juga tidak bisa apa-apa. Nah, oleh sebab itu masyarakat jangan terlalu emosi. Ya, ini hal yang mungkin bisa terjadi. Contoh saya katakan di Papua, di Jayapura ini pernah 1 bulan itu terputus hubungan. Kenapa? Karena hubungan kabel laut kita, ya, di bagian bawah, ya, yang di Jayapura itu ada gunung berapi yang menyebabkan vulkanis, ya, menyebabkan kabel laut kita itu hancur terbakar. Padahal jarak dari bibir gunung berapi itu sudah 40 kilo kita tarik, tetapi itu masih jatuh. Itu yang pertama. Bahkan yang selatan itu di Kepulauan Aru itu banyak ikan di sana.
kabel laut kita juga ada di sana. Nah, orang mancing tangkap ikan itu kan pakai jangkar biasa untuk berlaku kan, atau apa. Nah, begitu tersangkut kabel kita, dia tidak mau rugi jangkarnya, kabel kita yang dipotong, akhirnya blind spot. Nah, oleh sebab itu kami mohon dengan sangat, khususnya untuk di Paniai ini, kalau ada kabel dari Bakti ini, tolong dijaga. Karena ada hal di mana di luar kekuasaan kami, misalnya terjadi longsor, terus ada penggalian apa yang menyebabkan kabel kita putus, sehingga dari Bakti ini memerlukan waktu untuk menyambung. Nah, syukurnya kita ada 2 kaki di sini. Hanya memang kalau 2 kaki diputus, di sini blackout. Itu yang kami mohon bantuan dan juga termasuk perampasan pohon. Kalau kami nanti sudah bergerak kabel udara putih, nanti kita mohon untuk kabel-kabel perampasan ya pohon-pohon sehingga tidak menyebabkan kabel kita jadi masalah. Saya kira begitu penjelasan kami. Terima kasih. Telkom Papua, Papua Barat, Telkomsel Papua Maluku, dan Bakti Kominfo. Saya mau tanya, mungkin saya sendiri belum tahu, dan mungkin kita sebagian belum tahu. Kira-kira Telkom Papua buat apa? Telkomsel buat apa? Bakti buat apa? Dan minta kejelasan sedikit, boleh diwakili oleh satu orang, silakan. Ya, terima kasih. Ya, jadi sebenarnya dari Bakti mungkin jalur kabel backbone-nya ya, dari kami itu jalurnya sudah ya, sudah nanti dari untuk teman-teman Telkomsel itu lewat BTS-nya, lewat 4G-nya. Nah, kendala yang kami hadapi selama ini sebenarnya jujur, ini yang kedua kali kami datang pada Bupati. Awalnya sebenarnya pembangunan untuk Telkomsel ini sebenarnya hanya sekitar 1 bulan sebenarnya. Karena tiga kabupaten ini kita bisa menyelesaikan dalam 1 bulan. Hanya memang ada hambatan-hambatan yang di luar perkiraan kami, yang itu tentang mungkin wilayah terus hal lain, sehingga itu yang menghambat kami di dalam pembangunan. Nah, puji Tuhan kita sudah bisa menyelesaikan penarikan untuk BTS dulu, yang khususnya di Paniai. Kenapa di Paniai? Dulu karena bupatinya dengan Pak Yahya itu tiada intinya, kalau perlu tiap minggu itu ditelepon kami. Itu bagaimana ini kelanjutan. Memang tidak diumumkan secara utama. Kami ini yang bupati lagi. Jadi ini kita harus mempercepat. Puji Tuhan itu sudah selesai dan kita akan mengembangkan itu. Hanya memang nanti dari Pak Heri dan Telkomsel akan menjelaskan kondisinya itu yang kami tidak prediksi, itu langsung full, trafiknya langsung full. Nah, ini yang kita akan kembangkan lagi. Yang tadinya kami menganggap ini sudah cukup, kondisi ini kita bandingkan di wilayah-wilayah lain yang ada di Papua, tapi di situ trafiknya jauh lebih, ekspektasi kami lebih tinggi, sehingga perlu kita harus upgrade. Nah, untuk upgrade ini tidak bilang setiap kita mau bisa ada, kita harus pesan alatnya, ya, lewat pelabuhan negeri harus ke Jakarta. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, itu transportasi barang itu tidak segampang kalau tidak pandemi. Nah, ini ada hambatan. Di samping itu kami juga mohon sekarang ini kami akan melanjutkan pembangunan melalui kabel yang untuk melayani di home, di rumah-rumah atau di kantor. Nah, ini memang kita akan kembangkan supaya masyarakat setempat di Paniai itu bisa nonton YouTube lagi di rumah, informasi jauh lebih baik dibanding mungkin dari TV kabel atau apa.
Terima kasih. Kita ke Kepala Telkom Papua Maluku. Mohon izin. Siapa kakak? Mohon izin. Pertemuan lalu pernah disampaikan bahwa layanan 4G akan dinikmati oleh masyarakat Paniai sebelum tanggal 17 Agustus. Mohon izin. Sebelum tanggal 17 Agustus. Memang setelah tanggal 15 Agustus kami dapat jaringan 4G. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu mulai lambat jaringannya. Kadang jaringan WiFi lancar. Nanti kalau kita ke WiFi warnet lancar. Kalau kita ke WiFi lancar, kembali ke 4G lagi lambat. Kira-kira ini yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah apakah layanan WiFi dengan 4G itu dia melalui satu jaringan, ataukah pemakai dari pelanggan 4G itu yang banyak? Silakan Bapak. Mohon izin Bapak Bupati, Paniai, Bapak-Bapak Forkompinda Kabupaten Paniai. Kalau tadi ceritanya dari Pak John dari Bapak Bupati, Pak John yang terus setiap hari ketemu saya juga untuk segera 4G itu melayani Kabupaten Paniai. Bila kemarin mungkin tanggal 14 Juli 4G bisa hidup di Kabupaten Paniai. Memang kami Telkomsel di sini ada 3 site ya, kakak-kakak sini, Bapak Ibu. Dan begitu 4G pertama yang hidup yang ada di kota, tidak berlangsung lama berapa jam langsung penuh. Itu juga seperti dikatakan Pak Joni tadi di luar ekspektasi kami. Secara teknologi, radio yang digunakan di Paniai sama dengan yang di Jayapura hingga kota-kota besar lainnya. Yang membedakan sebelumnya dengan kota Jayapura itu hanya transport. Tapi sebelumnya di sini mungkin dulu menggunakan satelit, tapi per Agustus kemarin sudah tersambung ke Palapa Timur melalui Bakti. Itu yang membuka jalur data internet kita di sini lebih lancar dibanding sebelumnya menggunakan satelit. Karena secara teknologi satelit sebenarnya tidak memenuhi requirement untuk jaringan broadband internet ini. Nah, berawal dari komplain yang lambat itu memang karena penggunanya ternyata di luar perhitungan kami. Itu sangat luar biasa masyarakat di sini. Dan kami Telkomsel sangat berterima kasih bisa melayani masyarakat Paniai karena memang mungkin dari operator yang ada di Indonesia hanya Telkomsel yang bisa melayani untuk daerah Paniai ini dan masyarakat Gunung Tengah lainnya. Kedepannya kami akan terus menambah kapasitasnya untuk 4G ini. Tapi saya juga langsung bawa ke sini 2 mobil juga. Kemungkinan akan ditambah di Bupati serta yang di airport. Harapannya nanti juga itu bisa lebih membuat internet lebih lancar, lebih longgar. Karena secara transport Paniai ini tidak ada masalah. Seperti pegunungan tengah lainnya ya, Jayawijaya, Puncak Mulia, Pokama, Bramo yang masih menggunakan Palapa Timur atau menggunakan video. Paniai ini sangat diuntungkan karena Palapa Timur yang masuk menggunakan fiber optik, sehingga berapapun bandwidth yang lewat, insya Allah bisa akan lewat. Tinggal kita memenuhi kapasitas radio. Perlu saya sampaikan juga kalau secara pendudukan traffic biasanya kan dari itu sepi, Paniai ini tidak berlaku. Dia langsung terlihat penuh terus selama 24 jam. Dan itu yang membuat kami harus segera melakukan penambahan kapasitas. Semoga dalam waktu dekat ini bisa kami segera penuhi kapasitasnya dan tidak menutup kemungkinan juga nanti ke depannya bisa memberikan hal yang lebih baik kepada masyarakat, bisa menggerakkan ekonomi, bisa menggerakkan kemajuan Kabupaten Paniai ini. Itu juga agar mungkin 3 set kami di sini bisa sama-sama kita jaga karena itu merupakan hal yang vital untuk komunikasi dengan masyarakat sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih kata dari Telkom Papua Maluku. Selanjutnya kami ke yang paling sudut dari Kemenkominfo Bakti yang ingin saya tanyakan
Kira-kira yang dimaksud dengan BTS itu apa? Dan kira-kira kendala-kendala dalam pembangunan BTS ini yang Bapak alami seperti apa? Silakan. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya ingin menginformasikan bahwa Bakti akan membangun 17 site tahun ini di Kabupaten Paniai dan 195 titik tahun depan. Jadi total Bakti akan membangun menara telekomunikasi di sini sebanyak 212 dan semuanya kebanyakan menggunakan teknologi 4G. Jadi Bakti ini nanti setelah membangun menara infrastruktur akan berkolaborasi dengan teman-teman operator seluler untuk menyediakan layanan 4G-nya. Ya. Oke, menjawab pertanyaan apa itu BTS itu dan apa tantangannya membangun menara infrastruktur telekomunikasi. Ya. Yang pertama, BTS itu adalah sebuah perangkat ya, yang menghasilkan layanan seluler ya, dan biasanya disediakan oleh ada vendor BTS ya, biasanya berkolaborasi dengan teman-teman operator seluler untuk menghidupkan layanan selulernya, baik itu 3G atau 4G ya. Untuk tantangan sendiri seperti yang sudah Pak Joni tadi sampaikan ya, mungkin sama tantangan membangun infrastruktur telekomunikasi ini selainnya demografis ya, yaitu aksesnya mungkin susah dan dulu itu mungkin ada isu keamanan dan ketersediaan listrik. Tapi kan sekarang sudah lihat listriknya sudah 24 jam. Nah, mudah-mudahan ya tantangan masalah kelistrikan itu sudah tidak ada lagi. Jadi menara-menara BTS ini bisa beroperasi dengan 24 jam penuh seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali lagi ke Wawayan. Wawa, kami masyarakat Paniai terutama anak-anak yang sekolah ini betul-betul sangat butuh penerangan luar biasa, PLN, 4G yang mungkin selama ini bukan saya saja, mungkin kita semua merasa bahwa wah kalau 4G sudah masuk semua senang. Yang ingin saya sampaikan dan saya tanyakan ke Wawa, Wawa, harapan kami semuanya Wawa. Hanya Wawa saja yang bisa mungkin bisa mengabulkan kita semua punya orang Paniai punya keinginan termasuk 4G ini Wawa. Jadi kira-kira Wawa setelah Wawa tadi kita sama-sama mendengarkan dan Wawa juga sudah mendengarkan paparan dari pihak Telkomsel dan Bakti. Kira-kira Wawa ada penegasan atau hal-hal tertentu yang mungkin kalau bisa dikata kasarnya perintah seperti apa? Silakan. Terima kasih. Saya pikir perintah kita dari Pak Bupati, dari kita Panglima yang siap bertempur di pusat. Jadi kalau Pak Bupati sudah perintah kita eksekusi. Karena kita kolaborasi dengan Pak Bupati kenapa sangat penting? Karena Pak Bupati yang punya wilayah. Bapak-bapak yang depan, terutama yang langsung mengelola PLN, Telkom, Bakti maupun Palawari. Yang pertama, izin dari kami untuk PLN, kita sudah sama-sama mengerjakan ini. Terkait tadi yang Bapak sampaikan, kami sudah menerima berbagai usulan dari kamu, terutama dari Yatamo, masuk Buye tadi sampai ke Raboban. Demikian juga
dari Bibida putar sampai UPDB yang mungkin nanti akan berputar sampai Wigibino masuk lagi ke arah bandara. Kami Pak mempunyai material kalau memang harus kita percepat pembangunannya. Tadi siang dari pagi atau beberapa hari ini kita selalu diskusi tiang-tiang yang selama ini dipakai oleh PLN tetapi saat ini sudah diperbaiki, menurut kami itu masih sangat layak untuk digunakan. Dan kami juga ketika itu tidak digunakan, kami juga tidak tahu mau untuk apa itu barang tiang-tiang listrik maupun mesin-mesin pembangkit yang saat ini ada di BPD Paniai. Untuk itu Pak, khusus untuk Pak Pedai dan cabang PLN di Nabire, segera secepatnya kita membuat berita acara hibah. Target kita Desember kita memberikan kado Natal, dan kami dari Paniai, Kabupaten Paniai sangat siap untuk menghibahkan barang-barang tersebut ke PLN. Mudah-mudahan minggu ini kita selesaikan, hari Senin kita sudah mulai bongkar tiang-tiang yang sudah diganti oleh PLN. Itu Pak terkait PLN. Kaitannya dengan tanah tadi Pak Bupati selalu menanyakan ke kami untuk menyampaikan ke kami untuk segera berpartisipasi atau menyelesaikan lahan ini di Wagete. Kami Kabupaten Paniai, Pak Bupati sudah memerintahkan kami, demikian juga dari DPR, kami sangat siap. Yang penting nanti DIY dan Tukiai, karena nilainya juga kita sudah sama-sama tahu, mungkin total biayanya kita bagi 3 untuk langsung menyelesaikan lahan yang ada di Wagete. Kami dari Paniai langsung arahan dari Pak Bupati sangat siap untuk menyelesaikan itu kemungkinan di tahun 2020. Itu Pak terkait oleh. Jadi secara teknis nanti mungkin besok setelah bapak-bapak tamu-tamu kita bisa kembali ke Jakarta dan ke tempatnya masing-masing, kita langsung masuk ke teknis lagi Pak besok. Terima kasih. Berikutnya saya akan bertanya kepada bisa Telkomsel dan Bakti, karena ini satu kesatuan Pak. Kami tahu Palaparing itu mungkin di bawah Bakti Pak ya. Yang pertama, Palaparing yang dari Timika sering putus. Mungkin nanti harus dicarikan solusinya Pak. Karena biasanya kami sementara seluruh administrasi pemerintahan saat ini sudah menggunakan digitalisasi. Ketika langsung stop, butuh 3 hari baru normal. Walaupun tadi kita katakan sudah ada cadangan masuk dari jalur, saya tidak tahu jalur apa itu, tapi dari Nabire menggantikan yang Timika. Tapi biasanya kami masih harus menunggu 1-2 hari. Jadi mohon nanti yang hal-hal seperti ini mungkin kita lebih stabil dan konsisten terkait putusnya ini. Berikutnya, tadi dari Telkomsel mengatakan ekspektasinya di luar dugaan. Menurut saya tidak Pak. 1 minggu sebelum Bapak datang 4G hilang, khusus maju. Harusnya kalau 4G ada, bisa kita tulis 4G, tetapi downloadnya atau ininya yang susah. Jadi mohon izin Pak, apakah ini unsur kesengajaan atau masalah teknis? Apakah ini mungkin bukan di tingkatan pemimpin, bukan di tingkatan bapak-bapak, tetapi apakah ini dimungkinkan di tingkatan staf-staf yang bekerja di bawah? Tolong nanti ini Pak, saya sendiri nanti minta nomornya Pak Heri, karena beliau langsung menangani Papua dan Maluku. Kalau ada masalah di sini Pak, saya izinkan saya langsung hubungi Bapak. Dan tadi kita di tower dekat Jalan Raya tadi, Bapak juga menyampaikan ke kami akan menaikkan bandwidth di sana atau di upgrade. Kami sangat menantikan itu Pak. Tolong nanti sebelum besok pesawat jam 9, kalau tidak dinaikkan saya tidak bagi pesawat. Saya apa adanya saja Pak, bukan saja. Yang kedua Pak, tadi Bapak juga mengatakan yang akan dinaikkan Madi dan Paniai Enal Tali yang di bandara.
Di bandara itu Pak, pemakainya sedikit. Kalau kami saat ini mau mengirim data dan seterusnya, kami naik motor ke bandara terkirim. Yang Bapak mesti naikkan sesuai real yang dibutuhkan adalah yang di tengah kota ini. Saya tidak tahu tadi Bapak mengatakan itu bukan Telkomsel punya atau Telkom punya, itu dan saya tidak peduli itu. Yang penting itu kuat karena di seputaran itu yang memang pemakainya yang penuh Pak. Jadi sebelum Bapak pulang mohon izin Pak, bukan hanya mandi bandara, tapi itu juga yang harus dinaikkan Pak yang itu Pak yang kami terkait dari masalah pohon Pak Kepala Distrik besok kita bereskan. Empat pohon saja, sedangkan Pak Ainggil mengurus ini setengah mati kami yang tahu persis mengurus menarik jaringan apalagi yang 4 pohon. Oke Pak Distrik ya, Pol PP. Oke siap. Jadi kami akan bereskan Pak, tetapi tolong Bapak bereskan startup yang tidak beres. Ya kami juga pasti bisa marah Pak nanti di startup di bawah. Jadi ini Pak yang kita akan lakukan. Mohon izin Bapak dari Telkom, kita akan segera masuk ke IndiHome, Astinet dan seterusnya. Mungkin sebentar setelah acara ini kita akan melakukan penandatanganan MOU antara pemerintah pusat, antara Telkom dan Pemda terkait pembangunan atau Astinet yang akan melayani kantor-kantor di Kabupaten Paniai. Kami berharap Pak, ini anggaran kita ini kan tetap 1 tahun tunggal. Harus segera kita eksekusi sebelum bulan 12 ini harus selesai. Kalau tidak pasti akan disuruh pengembalian. Jadi kami berharap ini sudah bulan September, materialnya juga belum tiba, tinggal 3 bulan. Desember biasanya kami memasuki Natal itu sudah kemana-mana Pak nanti ini. Mohon izin Pak, dalam 2 bulan ini efektifnya kita harus segera eksekusi barang-barang ini Pak. Yang terakhir Pak untuk Bakti, target keseluruhan Paniai itu kan 212 Pak. Saat ini ada tim survei Bapak di sini. Kemarin kami rapat juga. Yang sudah clear lokasi final 62 titik Pak, benar ya? 60 atau 62? 60 apa 60 titik. Siap Pak dibangun. Yang kami tahu kemarin 23 clear untuk dibangun, bukan 17 Pak. Artinya bukan mau ini yang mengoreksi karena memang ada 6 di batch 1 sudah clear, ternyata ada tambahan batch 2 17, jadi kalau kita tambahkan 23 Pak. Yang kami sangat inginkan Pak, dan kami sudah menyurati itu di salah satu, mohon izin apabila yang kami dapat informasi dari teman-teman yang di lapangan, ada di kabupaten lain yang tidak bisa dibangun, ada masalah, bisa dialihkan ke kabupaten yang siap. Jadi kami mohon yang 60 titik ini harus segera kita bangun Pak. Siap. Usulannya ditampung Pak, nanti mungkin setelah saya kembali ke Jakarta bisa diskusikan sama teman-teman. Siap Bapak, saya lanjutkan dulu Pak. 60 titik ini saat ini kami sedang mengirimkan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ke pelosok-pelosok Pak. Dan 60 titik ini mengakomodir itu, hal itu karena pelaporannya langsung ke Kemenkes yang tim dokter Nusantara Sehat dan demikian juga tenaga pendidikan, sehingga melayani di sana tetapi tidak bisa melakukan pelaporan. Kami kemarin mengumpulkan teman-teman yang datang ini menjanjikan Pak, segera akan kami bangun melalui pembangunan site Pak ya, site itu. Jadi mohon yang itu Pak Kakak Mandenas kami masukkan di dalam usulan kami. Jadi tolong nanti dikawal Pak supaya teman-teman Bakti yang kalau ada yang tidak bisa dibangun di kabupaten dan ada masalah, alihkan saja ke Paniai. Kurang lebih 37 titik lagi kami sangat siap. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon dijawab dan supaya
PLTD Juang itu mungkin bisa diselesaikan secepatnya supaya kita siapkan lagi unit pembangkit yang lebih andal dan terpercaya. Mungkin kira-kira seperti begitu. Moderator, saya kembalikan lagi. Terima kasih, Bapak. Yang paling terakhir, pertanyaan yang sama kepada Bakti berhubung dengan pembangunan BTS. Kira-kira berapa yang sudah terbangun dan berapa yang belum? Di mana saja tempatnya dan kira-kira kendala? Mau dibangun tapi kan ada seperti begini, mohon kejelasan. Ini di pertanian di Kabupaten Paniai. Untuk saat ini Bakti belum punya, tidak ada punya site atau menara telekomunikasi. Tetapi Bakti ada rencana seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Tahun ini rencananya akan membangun 17 site ya, ditambah tahun depan 2022 itu sebanyak 195 site. Jadi total sampai 2022 Bakti akan membangun. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara pemerintah daerah Kabupaten Paniai yang dalam